Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Dari Muhammad bin Ka'ab annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddis, dia pernah mendengarkan Abu Hurairah berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah pernah berkata, innar rahima sujnatun minar rahman, nama rahim diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Jadi maksudnya nama rahim itu adalah bahagian daripada salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah ciptakan rahim sebagaimana sifatnya Rahman, penuh dengan kasih dan sayang. Taqulu, dan ada kalanya rahim itu mengadu kepada Allah. Apa katanya? Ya Rabbi, inni zulimtu. Wahai Allah, aku telah dizalimi. Ini rahim berkata kepada Allah. Ya Rabbi, inni quti'tu. Ya Allah, aku telah diputuskan. Dan dia terus mengadu, Ya Rabbi, inni, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Terus-terusan dia mengadu ke Allah dengan berbagai laporan. Nah, ini maksudnya Allah titipkan rahim pada setiap hamba. Rupanya ada di antara yang bersaudara menzalimi saudaranya, sehingga putuslah silaturahim. Maka rahim itu makhluk Allah yang Allah titipkan dalam diri kita, yang bernama rahim. Dia melapor ke Allah, Ya Allah, aku telah dizalimi. Artinya dia dengan segala kasih sayang yang Allah cipta, dia dizalimi, sehingga putuslah hubungan saudara gara-gara terzalimi. Ada kalanya pada diri orang lain terjadi masalah yang lain, rahim berkata kepada Allah, inni quti'tu. Ya Allah, aku telah diputuskan. Jadi kalau tadi sesama saudara bisa jadi menzalimi sehingga hancur persaudaraan. Ini kadang-kadang dia mengadu, Ya Allah, aku telah diputuskan. Artinya ada saudara yang memutuskan dia. Dia memutuskan silaturahim. Dan dia terus mengadu dengan berbagai masalah hamba. Diputuskan, dihina, kemudian mungkin dilecehkan. Jadi rahim itu berkomunikasi dengan Allah. Setiap kali dia diputuskan, dizalimi, dia mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Fayujibuha. Lalu Allah menjawab semua laporan dari rahim tersebut. Apa kata Allah? Ala tardaina an aqta' man qata'aki wa asila man wasalaki. Kata Allah, apakah engkau ridha kalau aku memutuskan dengan orang-orang yang memutuskan engkau, dan aku akan menyambung dengan orang-orang yang menyambung engkau? Ini kata Allah kepada rahim yang mengadu. Apa maksudnya? Tadi Allah mengatakan semua jawaban rahim yang mengadu ke Allah. Allah mengatakan, kalau ada yang memutuskan engkau, maka aku pun memutuskan hubunganku dengannya. Jadi apa lain maksudnya ini? Tidak ada lain kecuali Allah telah menutup ridhanya, Allah telah menutup kasih sayangnya kepada orang yang memutuskan silaturahim. Tadi Nabi mengatakan dalam hadis yang kita sebut tadi, orang yang suka menyambung silaturahim, rezekinya diluaskan Allah, mudah dapat rezeki, diberkahi Allah, umurnya diberkahi Allah, umurnya banyak manfaat, baik dalam ibadah dia kuat, dengan sesama manusia dia bermanfaat. Tapi ketika putus silaturahim, maka semua kelebihan itu Allah cabut. Jadi maksud Allah, kuputuskan hubungan dengan orang yang memutuskan engkau, wahai rahim. Jadi Allah cabut kasih sayang. Orang yang putus silaturahim sudah diketahui efeknya, yaitu rezekinya sempit. Kalaupun kaya,
tapi rezekinya tidak membuat dia bahagia. Gaji banyak, masalah pun banyak. Uang banyak, utang pun banyak. Jadi kalau dapat gaji, Masya Allah banyak, tapi tidak membuat dia bahagia. Anak-anaknya tidak ada yang membuat dia merasa bahagia. Istrinya tidak membuat dia nyaman. Artinya bukan salah istri dan anak, kelakuan dia membuat orang benci. Hartanya banyak, tapi teman-teman tidak menyukainya. Orang-orang di kampung tidak ingin bergaul dengannya. Ini kalau Allah sudah cabut keberkahan rezeki. Lalu umurnya tidak bermanfaat. Dengan Allah tidak dekat melalui ibadah, dengan manusia pun tidak dekat melalui muamalah. Padahal pengle, tapi orangnya tidak semangat untuk ibadah. Jangankan berjamaah, salat sendiri pun tidak sanggup. Jumat dia tinggalkan. Ini semua terjadi karena apa? Ada kunci yang membuat Allah marah, yaitu kita memutuskan silaturahim. Maka Allah cabut semua keberkahan. Makanya kalimat ini itu ancaman bagi yang suka memutuskan silaturahim. Aku memutuskan orang yang memutuskan engkau, wahai Rahim, kata Allah. Lalu Allah sambung berdasarkan keterangan Nabi, wa asila man wasalaki, dan aku akan terus menyambung hubunganku denganmu ketika engkau disambung. Jadi begitu kata Allah. Allah pelihara orang-orang yang suka menyambung silaturahim. Allah pelihara. Makanya coba lihat Bapak Ibu mereka Allah, orang yang galak mensyadara, orang yang suka bersaudara, singgah di rumah ini, singgah di rumah itu, dia suruh anak-anaknya itu pergi ke tempat Pak Wah. Kalau ada acara, bantu, kata ayahnya, pergi bantu sana. Pak Cik sedang ada acara, butuh orang cuci piring, itu sampai di tempat itu, bantu. Jangan duduk-duduk makan-makan saja. Tapi bantu kutip piring-piring. Dia buat anaknya benar-benar berbakti, bukan hanya pada dirinya, tapi kepada adik-adiknya, kepada abang-abangnya. Itu orang tua yang baik. Efeknya apa? Allah berkahi hidupnya. Allah menyambung hubungan dengannya. Dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hati-hati dengan kemarahan Allah bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Baik. Berikutnya, satu hadis lagi. Hadis dari Sa'id bin Sam'an qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwazu min imaratis sabyan was-sufaha. Jadi perawi hadis ini, sanad dalam hadis ini mengatakan, aku pernah mendengar Abu Hurairah memohon perlindungan kepada Allah dari imaratis sabyan. Jadi Abu Hurairah mungkin pernah didengarkan berdoa berlindung kepada Allah dari dipimpin oleh anak-anak, was-sufaha, dan orang bodoh. Ini maksud di sini bahwa Abu Hurairah pernah memohon berlindung kepada Allah jangan sampai dia mengalami masa yang masa itu akan dipegang pimpinan oleh anak-anak. Maksud oleh anak-anak bukan hanya umurnya yang anak-anak, tetapi gaya berfikirnya pun anak-anak. Jadi maksud anak-anak di sini bukan bayi-bayi, bukan balita. Dia sudah baligh tapi belum mencapai umur kedewasaan. Dia sudah dipilih jadi pemimpin atau dipaksakan untuk dipilih jadi pemimpin. Sehingga bahasa anak-anak membuat kita faham bahwa kalau dipimpin dengan orang yang seperti ini, ya, dengan sifat keanak-anakannya, maka berlakulah kehancuran dalam negara tersebut.
Juga Rasulullah, juga Abu Hurairah pernah berlindung jangan sampai dipimpin oleh sufaha. Sufaha itu orang bodoh. Ini yang diminta oleh Abu Hurairah kepada Allah, tentunya karena ilmu dia yang dia dengar dari Nabi SAW. Tidak mungkin Abu Hurairah memohon perlindungan sesuatu di masa depan yang Abu Hurairah mengetahui dengan gaib. Tidak mungkin. Pasti dia mengetahui ilmunya dari Rasulullah. Dan Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman akan muncul zaman fitnah yang amanah dijadikan sebagai pembohong. Jadi orang amanah dianggap pembohong, yang berbohong dianggap orang amanah. Dan nanti di zaman itu, kata Rasulullah, yang paling banyak dominan berperan adalah Ruwaibidah. Jadi kata Rasulullah, nanti di zaman itu, di zaman fitnah itu, maka yang paling banyak berperan adalah Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah berkata, as-safih, yaitu orang bodoh tapi berbicara tentang kemaslahatan umum. Cobalah kita berfikir, Bapak Ibu maka Allah, Abu Hurairah memohon doa jangan sampai dia masuk ke dalam zaman fitnah itu. Dan hari ini kita telah mengalami zaman fitnah itu. Lihat di depan mata, buka mata lebar-lebar bagaimana hari ini di seluruh dunia pemimpin dipilih bukan berdasarkan kemampuan. Pemimpin dipilih berdasarkan siapa yang lebih berkuasa untuk menggelontorkan dana. Jadi ketika dia gelontorkan dana, banyak uangnya, dia bisa jadi pemimpin. Masalah dia bodoh, itu tidak jadi urusan. Hari ini orang-orang memilih pemimpin dengan sistem demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Dan untuk kepentingan orang yang memilih. Jadi rakyat memilih berdasarkan kepentingan. Siapa yang kampanye di kampung fulan? Kalau saya terpilih, saya akan bangun jalan di sini. Rakyat memilih dia karena kepentingan untuk dibangun jalan. Masalah dia beragama tidak beragama, itu tidak jadi pandangan. Jadi mau jahat sekalipun, yang penting kampung kami engkau bangun, maka kami akan memilihmu. Sehingga sistem demokrasi, siapa yang terpilih, maka yang dia tolong hanya yang menjadi pendukungnya. Di semua negara, Pak. Bukan di kita saja, semua negara. Di Malaysia, itu negara-negara, daerah-daerah yang mendukung Barisan Nasional, di sana Barisan Nasional, Pak. Itu semua pembangunan lancar. Aspal bagus, jalan-jalan dibangun, kampung-kampung dibangun, semuanya dibangun. Ya. Tapi yang tidak memilih partai yang berkuasa, maka dia akan ditelantarkan. Di Kelantan itu tidak pernah menang partai yang berkuasa. Ya. Tidak pernah menang. Jadi yang selalu menang itu partai Islam selalu. Akibatnya apa? Kalau Bapak ke Kelantan, itu sampai hari ini sama seperti kita masuk ke kampung, Pak. Nya hana peng, untuk bangun aspal hana peng, hana hidup peng dari pemerintah. Jadi ya semampu mereka hidup. Semua berlaku di situ. Di seluruh dunia bisa berlaku. Akibat demokrasi. Dulu di masa Islam, pemilihan seorang khalifah itu bukan berdasarkan anda suka, anda pilih. Tidak begitu. Tapi siapa yang Allah suka, itulah yang anda pilih. Makanya dibuatlah Ahlus Syura. Jadi ketika sebelum terjadi pemilihan, itu Majelis Syura memilih 5 orang nominasi. Jadi siapa yang mau dijadikan pemimpin, dipilih 5 orang oleh Majelis Syura. Yang dipilih kriterianya yang paling bagus agamanya, yang paling bagus akhlaknya, yang mengerti Al-Quran, yang mengerti hadis, yang faham ilmu fikih. Artinya ilmu fikih dia faham syariat. Itu dijadikan kriteria sehingga 5 orang yang diajukan ke masyarakat. Ketika 5 nama ini diajukan, semua baik-baik, semua orang-orang terhebat, orang-orang yang berakhlak. Jadi masyarakat memilih di antara yang terbaik. Akibatnya, siapapun yang terpilih tetap kampung itu, negara itu disayangi oleh Allah karena pemimpinnya adalah orang yang taat kepada Allah. Begitu cara sistem pemilihan. Hari ini tidak ada lagi. Jadi kampanye masing-masing. Pegah galak-galak roh.
Begitulah keadaan. Dan hari ini cuba bukalah pandangan kita, apa yang disebutkan oleh Nabi semua terjadi. Bagaimana bisa seorang yang jujur kemudian dianggap sebagai orang yang khianat? Bagaimana bisa orang yang berkhianat lalu divonis menjadi orang yang jujur? Jadi orang pengkhianat balihonya terpasang di mana-mana. Disuruh pilih, inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Sedangkan orang yang jujur tidak lama hidupnya, dimasukkan ke penjara, dimatikan, macam cara. Zaman ini telah terjadi dan bukan hanya di negara ini. Lalu yang paling hebat bicaranya siapa? Ruwaibidah, orang bodoh tapi bicara dengan kapasitas seakan-akan orang pintar. Subhanallah, ilmu tidak ada, siapapun tidak ada, karena pendukung banyak. Arti pendukung banyak yang sesuai dengan keinginan, biar proyek keluar, semua keluar, bisa macam-macam bersama-sama, maka dia dapat. Masalah kebijaksanaan tidak penting, tidak penting. Dan Abu Hurairah telah berlindung, memohon kepada Allah supaya terlepas daripada fitnah pemimpin anak-anak dan orang-orang bodoh. Jadi bodoh dalam agama, bodoh yang dimaksud dalam hadis adalah bodoh dalam agama, tidak ngerti apa-apa, namun jadi pemimpin. Lalu ketika bicara, seakan-akan dia orang paling yang faham agama. Jadi yang tidak penting dipentingkan, yang penting tidak dipentingkan. Maka saya sering mengatakan bahawa menghadapi musibah COVID, kalau orang faham agama, pasti dia tahu akar masalahnya di mana, yaitu maksiat. Karena Nabi telah mengatakan bahawa akan diturunkan bala ketika zina sudah merajalela, dan bala itu adalah penyakit yang belum ada sebelumnya. Artinya penyakit muwabah yang belum ada sebelumnya. At-ta'un, kata Rasulullah dalam hadis, diturunkan ta'un, penyakit wabah akibat zina merajalela. Ada 5 penyakit yang diturunkan dalam hadis Nabi itu, dan ta'un bisa turun gara-gara maksiat, zina tidak ada yang mencegahnya. Jadi akarnya pada maksiat. Kalau kita pikir-pikir, Pak, ketika seseorang kembali kepada akar masalah, selesai urusan. Seandainya kita bermimpi, kalau seandainya pemimpin kita mengatakan bahawa semua maksiat tutup, semua orang disuruh ke masjid, razia rumah-rumah yang tidak solat subuh, tidak solat Jumaat, suruh ibu-ibu yang sedang berhalangan, suruh razia rumah-rumah, jadikan orang-orang haid sebagai Satpol PP. Yang contoh, hai bahja ke razia, suruh keluar semuanya, hukum mereka yang tidak salat, tutup tempat maksiat, suruh taubat semua orang, jaringan wifi yang sifatnya pornografi tahan semuanya. Seandainya pemimpin berfikir untuk itu, pasti Allah cabut penyakit ini, pasti Allah cabut. Semua zaman kecuali zaman Rasulullah, di masa-masa hidup Rasulullah itu menerima ujian, tapi semuanya tahu cara menanganinya. Di masa Umar sudah pernah terjadi ta'un, tapi tidak lama. Itu hanya ujian untuk mereka agar mendapat pahala syahid, tapi bukan karena timbulnya maksiat. Dan mereka tidak lama mengalami itu. Hari ini Masya Allah, mungkin tidak akan selesai, Pak. Baru selesai mungkin 2024 perkiraan, disesuaikan dengan jadual pemilu. Jadi jemaah menakat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini pernahkah kita mendengar itu? Tidak. Tidak pernah kita dengar agama disangkut pautkan dengan COVID. Tidak ada. Tidak ada. Malah agama dijadikan pecundang. Orang disuruh atur saf berjarak-jarak. Orang salat tarawih berjarak-jarak. Kemarin salat Idul Adha, Idul Fitri, dilarang ke masjid, suruh salat masing-masing di rumah. Di tanah Jawa, Pak, disuruh salat masing-masing di rumah. Jadi jadi khatib, suami jadi khatib, anak jadi ini semuanya dilakukan di rumah hanya dengan 5 dan 6 orang saja. Lalu kemudian berdiri berjarak-jarak, itu di rumah sendiri. Habis salat, kemudian berpeluk-pelukan, kemudian selfie-selfie. Yang tadi waktu salat wajib jarak, waktu selfie enggak wajib lagi jarak. Kemudian makan lontong bersama, suap-suapan, duduk nonton acara TV, lalu duduk berdekat-dekatan. Tapi yang waktu salat wajib berjarak. Pungo puhan, Bang. Kan berat pungo. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kita dipimpin oleh orang yang bodoh. Seandainya agama dipelihara, orang-orang disuruh taubat, yakin Allah tidak melanggar janji.
setiap kali orang beristighfar kepada Allah, pasti Allah cabut penyakit itu. Allah tidak akan menurunkan azab berlebihan. Wahum yastaghfirun, sedangkan mereka terus-terusan memohon ampun kepada Allah. Tidak akan. Nah, ini akibatnya. Makanya Abu Hurairah berlindung dari situ. Nah, kemudian ketika Sa'id mendengarkan Abu Hurairah berlindung dari pemimpin yang bersifat keanak-anakan atau bodoh, faqala Sa'id bin Sam'an, Sa'id lalu berkata kepada Abu Hurairah, ya. Lalu Sa'id berkata, fa akhbarani Ibnu Hasanah Al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu zalik. Lalu Sa'id berkata bahawa ada sahabat lain, iaitu Ibnu Hasanah Al-Juhani, itu kemudian bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi bukan dia saja yang mendengarkan Abu Hurairah memohon perlindungan tadi. Sahabat yang lain berkata kepada Abu Hurairah. Apa katanya? Ma ayatu zalik. Wahai Abu Hurairah, apa tanda-tanda kita akan dipimpin oleh orang yang bodoh dan anak-anak tadi? Artinya, kapan dan apa tandanya kita akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu? Qala, kemudian Abu Hurairah menjawab. Apa jawabannya? Kenapa kita bisa sampai dipimpin oleh yang model-model begitu? Yaitu ketika antuk ta'al arham, yaitu ketika rahim sudah mulai diputuskan. Jadi ketika rahim, orang-orang yang punya hubungan rahim mulai memutuskan rahimnya, maka di saat itu Allah beri azab, yaitu Allah hadirkan para pemimpin yang bodoh. Hari ini Pak, coba lihat bagaimana orang hidup, gaya hidup. Hari ini orang tidak lagi saling mendatangi, walaupun ada, tapi orang lebih sering menjauh. Hari ini orang paling bisa mendekat ke saudaranya hanya ketika hari raya. Selain itu jarang. Bahkan ketika lewat pun di depan jalan yang di kampung itu ada saudaranya, belum tentu seseorang berhenti. Kenapa? Kesibukan dunianya, kerjanya. Ketika mungkin diajak oleh anaknya, ayah kita singgahlah ke rumah Om. Mungkin ayahnya akan mengatakan, enggak sempat nak, ni ayah kerja jadwal, itu Senin dah masuk kerja lagi. Kalau kita singgah, kapan kita mau? Ayah nanti enggak bisa masuk kerja. Kalau kita singgah begini dan begini. Jadi dunia membuat dia tidak sempat lagi mengunjungi saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati daerah tempat ibu susunya Halimatus Sa'diyah, tidak pernah Rasulullah melewatkan untuk singgah di rumah saudara-saudara sesusuannya. Padahal Halimatus Sa'diyah sudah meninggal, tapi Rasulullah selalu masuk ke rumah saudara sesusuannya, yaitu anak-anak Halimatus Sa'diyah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Jadi beliau sempatkan untuk tetap memperkenalkan anaknya, dirinya, bahawa dia adalah saudara mereka. Itu saudara susu. Itu saudara susu, bukan saudara kandung. Saudara yang menjadi sedarah gara-gara susu. Tapi Rasulullah selalu singgah. Selalu singgah. Hari ini orang sudah mulai menghindar. Paling banyak dengan WA. Dengan WA pun pakai stiker-stiker. Assalamualaikum pun enggak mau tulis lagi. Assalamualaikum pakai stiker. Kemudian Waalaikumsalam pakai stiker. Ketawa pun sudah enggak bisa. Semua stiker. Stiker, semuanya sudah pakai stiker. Tapi masih okey lah, karena jari kita mungkin tidak sanggup. Tapi orang sudah mulai menghindar untuk mendatangi. Padahal dengan datang berbeda, dengan hanya telefon, hanya WA berbeda. Kita datang setiap tapak kaki berpahala. WA itu hanya sekedar sapaan. Jadi ada seseorang dalam hadis Nabi disebutkan, beliau datang ke satu kampung, lalu Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia. Dalam hadis itu Rasulullah yang menceritakannya. Lalu malaikat menemui orang tadi. Ini sudah masuk ke kampung saudara yang orang itu ingin temui. Dia tanya kepada orang ini, ada apa engkau datang ke sini? Kata orang ini, aku ingin mendatangi, menziarahi rumah saudaraku. Lalu malaikat menjebaknya dengan pertanyaan, apakah ada maslahat yang engkau dapatkan dengan mengunjungi saudaramu itu? Maksudnya,
Apa keuntungan kamu datang ke situ? Pernah perlepeng, nak perleh mutang, ada maslahat apa? Atau mungkin ada perlu proyek dari saudaramu? Dia jawab apa? Tidak ada. Aku datang hanya karena aku mencintainya karena Allah, dan Allah yang menyuruhku. Ketika mendengarkan jawaban itu, langsung malaikat mengatakan, anta tayyibun wa tabat mamsyak. Engkau orang baik dan seluruh langkahmu adalah langkah yang baik. Jadi dihitung pahala mulai dari Lok Semawe itu dihitung putaran ban, niat mengunjungi saudara, dihitung semuanya. Itu kalau mengunjungi saudara. Tapi hari ini telah sedikit-sedikit hilang. Inilah yang membuat kita hari ini mulai diberi bala oleh Allah, dijadikanlah di antara kita orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin yang tidak lagi memikirkan rakyat, karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu maksiat terbesar adalah kita memutuskan silaturahim.